يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, cendekia, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan hingga kita bisa menjalankan ibadah puasa insyaallah sampai hari yang ke-6 hari ini. Mudah-mudahan yang memiliki target khatam satu kali sudah dapat 5 juz atau 6 juz ya. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita terus mengalir, istighfar kita terus mengalir, sehingga kita berharap kita tidak didoakan kecelakaan ya, oleh malaikat Jibril dan Rasulullah, di mana dalam satu hadis malaikat Jibril pernah mengatakan, celaka orang yang Ramadan meninggalkan dia, tapi dia tidak diampuni dosanya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, karena sesungguhnya dia sedang menyia-nyiakan ya, sesuatu yang sangat besar, kesempatan yang sangat besar, kesempatan emas, di mana Allah mengobrol maghfirah atau ampunan di bulan ini, sedangkan kita al-faqir, manusia yang butuh kepada Allah karena kelemahan-kelemahan kita. Pada kesempatan subuh ini sejenak kita merenungi kondisi hati kita masing-masing, karena sesungguhnya hati itu memiliki ibadahnya sendiri. Ya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah itu artinya adalah semua istilah yang mencakup semua hal atau segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi ibadah itu luas sekali. Segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang batin, ini yang disebut ibadah qalbiyah, ibadah hati, maupun yang lahir, yang tampak. Ya, sehingga kadang-kadang kita berkata-kata dengan lisan, kadang-kadang kita berkata-kata dengan hati. Betul ya Pak ya? Bapak-bapak ini diam secara lisan, tapi dalam hati itu pasti ada kata-kata. Dan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bukan hanya kata-kata yang ada di dalam lisan, tapi kata-kata yang ada di dalam hati. Ya, itulah kenapa antara amal lahir dan amal batin itu harus berjalan seiring. Ketika kita sholat, maka hati kita juga harus sholat. Karena ada orang sholat yang hatinya jalan-jalan kemana-mana. Ada orang yang bersedekah, lisannya bilang aku bersedekah karena Allah, tapi hatinya bilang apa? Aku bersedekah supaya dilihat orang. Jadi ada amal itu yang disebut ibadah fisik, misalnya sholat, puasa, haji. Tapi di saat yang sama ibadah itu akan diiringi oleh ibadah hati, yang namanya ikhlas atau tidak, khauf, takut kepada Allah, roja, ridho.
Kadang-kadang kita itu, aku nerima kok takdir Allah, tapi dalam hati kita belum ridho. Kadang kita ngomong sama manusia, aku maafkan kamu, tapi hati kita masih dendam. Jadi yang benar sebetulnya, kalau kita mau amal kita itu diterima, maka amalan lahiriah kita, amalan zahir itu harus seiring dengan amalan batin. Kalau bertolak belakang antara amalan lahir dengan amalan batin, itu namanya munafik. Makanya dalam surat An-Nisa misalnya, insyaallah ayat 142, itu orang munafik itu kalau sholat berdiri dengan apa? Dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kenapa? Yura'unan nas. Karena mereka sholat itu cuman karena ingin dilihat orang. Makanya waktu tarawih kemarin saya bahas, mungkin yang masih ingat, amal sir, amal tersembunyi. Sebisa mungkin kalau kita beramal, ada amal-amal yang kita sembunyikan. Misalnya sholat, nggak semua sholat sunnah itu harus kita lakukan di masjid. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat seafdol-afdolnya sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Dan beberapa sholat lainnya yang memang menurut ulama itu disarankan untuk di luar. Contohnya sholat id, itu jangan di rumah, di lapangan atau di masjid. Sholat tarawih itu kalau bisa memang lebih afdol di masjid, walaupun tidak dilarang kita sholat di rumah. Ya, seperti itu. Sholat rawatib sesekali di masjid, sesekali di rumah. Ya, misal Bapak sebelum subuh sholat dulu di rumah, terus baru ke masjid, bisa. Bapak habis sholat zuhur pulang, sholat rawatibnya di rumah, bisa. Sambil di motor zikir. Jadi tidak semua harus kita tampakkan. Untuk menjaga apa? Menjaga amalan hati. Ya, ini satu hadis yang menurut saya itu cukup mengerikan gitu ya. Mengerikan kenapa? Karena orang selesai sholat itu ternyata pahalanya itu beda-beda kita semua di sini tuh Pak. Ada yang cuma dapat 1/10, bayangin Pak. Jadi misal ya, kalau hitung-hitungan ini ya, sholatnya misalnya dikasih Allah nilai 10 juta pahala, itu ada yang cuma dikasih 1 juta Pak. 1/10-nya aja. Ya. Kemudian ada yang dikasih 1/9, ada yang dikasih 1/8, dirinci sama Rasulullah. 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Jadi sama-sama sholat, imamnya sama kan kita tadi? Ya kan? Sama nggak? Sama. Rokaatnya jumlahnya berapa? 2, sama. Lamanya sama nggak? Sama. Tapi nilai pahalanya berbeda. Tergantung apa? Kata Al-Munawi rahimahullah, tergantung 2 hal. Yang pertama, khusyuk enggak kita? Karena mungkin na'udzubillah, saya sholat tadi Allahu Akbar, set, saya langsung ingat barang yang hilang di rumah. Ingat-ingat sudah salam. Ya terus kita berharap dapat pahala berapa kalau begitu? Tapi mungkin ada jamaah yang sejak awal sholat itu tadabbur surat Al-Fajr dibaca sama imam tadi semua, surat Al-Balad, sampai ketika dia sampai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, tiba-tiba dia netesin air mata. Ada orang yang mungkin sejak awal dia tadabbur, tapi ada juga yang selesai sholat ditanya, Pak, Bu, tadi imamnya baca apa? Al-Fatihah. Suratnya apa ya mau ya? Dia nggak tahu, lupa, karena dia tidak apa?
tadabbur, nilainya sama nggak orang yang pertama dengan orang yang kedua ini? Berbeda nilainya. Yang satu khusyuk, tadabbur, bahkan dia itu netesin air mata. Ainun bakat min khasyatillah, itu satu dari dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Api neraka yang air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Satu lagi, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang di perbatasan dalam jihad fi sabilillah. Jadi tentara-tentara Hamas itu bergadang, itu matanya nggak disentuh api neraka. Seperti itu. Bahkan di sini dikatakan bahwa perbedaan di riwayat lain, ini belum saya masukkan di sini, dikatakan bahwa ada orang sholat satu sof itu nilainya antara timur dan barat, beda sekali. Ya, oleh karena itu, apa keutamaan hati yang pertama kata para ulama? Ibadah qalbu, ibadah hati, ibadah qalbiyah itu lebih besar pahalanya daripada ibadah fisik. Ulama sepakat. Ya, karena ibadah fisik kalau nggak ada ibadah hati, ya nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ibadah hati itu namanya tafakkur. Abu Darda itu mengatakan tafakkur 1 jam itu lebih baik daripada sholat 1 malam. Imam Syafi'i mengatakan, aku lebih suka tafakkur daripada sholat malam 1000 rakaat. Itu kata Imam Syafi'i. Karena pernah Imam Syafi'i, mungkin pernah juga saya sampaikan di sini atau ustaz lain, Imam Syafi'i itu pernah nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mangannya makanya banyak. Terus malam tuh nggak bangun, sampai muridnya Imam Ahmad itu suuzon, ini katanya ulama besar tapi nggak sholat malam. Terus setelah itu bangun ke masjid nggak pakai wudhu. Ya, ditanyakanlah kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang, tanyakan sendiri kepada guru saya Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu semalaman itu tidak tidur, memikirkan satu hadis yang terkenal dengan hadis Aba Umar namanya. Ada satu hadis yang bunyinya begini, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umar, mana Nughair? Nughair itu burung. Jadi si Aba Umar itu anak kecil yang suka bawa burung. Kenapa kok dipikirkan oleh Imam Syafi'i? Karena menurut banyak ahli hadis, iki hadis itu nggak penting gitu. Kenapa kok Rasulullah itu mengatakan ya Aba Umar ma fa'alan Nughair gitu. Seperti hadis itu nggak penting. Dan hadis itu menjadi obrolan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sebelum beliau itu istirahat. Dan dalam satu malam itu, menurut satu kitab ya, Imam Syafi'i itu mikirin hadis itu menemukan 1000 faedah. Gak tidur Imam Syafi'i. Makanya besok bangun langsung sholat, karena dia gak batal kan. Ya. Jadi itu yang namanya ibadah tafakur. Tafakur itu kita diam. Kalau ilmuwan itu dia pakai teleskop melihat alam semesta sambil bertafakur, ya Allah luar biasa. Atau seorang ilmuwan di depan mikroskop dia melihat sel-sel gitu ya, dia teliti, dia niatkan, masya Allah ya, Allah itu menciptakan langit yang gede banget, Allah menciptakan sel yang kecil banget gitu. Dan dua-duanya itu sophisticated, sangat sempurna. Sel itu punya organ-organ loh Pak, dalamnya itu, padahal kecil gitu. Itu ada organ-organ yang fungsinya kayak paru-paru gitu ya, mau pembersihan dan seterusnya. Sangat sempurna, sophisticated. Ya, melihat DNA manusia, kromosom itu yang membuat kita ini gak ada yang sama kan Pak? Bapak sama adik kandung ada yang mirip sama persis? Gak ada, bahkan ada yang gak sama persis Pak. Kan kok beda sih kalau mbakmu? Kok beda gitu? Ternyata DNA-nya, susunannya beda. Programnya itu berbeda. Ya, ini yang menurut beberapa ulama
Misalnya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau ini ulama Saudi. Beliau mengatakan apa? Salah satu ibadah yang sering terlupakan itu adalah menatap langit. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 190, 191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit disebut pertama apa kedua? Disebut pertama karena keagungan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, orang-orang yang mau berpikir, tafakkur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa yatafakkaruna. Mereka bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata ketika menatap langit itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tiba-tiba neteslah air matanya. Inilah yang oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi disebut sebagai ibadah yang terlupakan. Rasulullah itu sering Pak sholat malam, keluar beliau natap langit, masuk lagi sholat lagi. Ya, jadi ibu-ibu kalau ke masjid lihat bintang-bintang itu, inna fi khalqis samawati wal ardh. Langit itu kan ada tapi seperti tiada, betul nggak? Kalau kita menuju ke sana kayak nggak ada batasnya, betul Pak? Kayak awan. Awan itu kan ada, tapi kalau kita menuju ke sana kayak nggak ada, kayak hilang. Langit itu mana batasnya? Kita nggak bisa mengetahui batas langit. Tapi dia betul-betul seperti kelihatan kubah yang luar biasa. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, ya, ini pembahasannya itu panjang. Ada 10 faedah menatap langit. Ya, salah satunya itu ternyata beliau mengatakan syiddatul iftiqar. Orang yang menatap langit itu akan merasa butuh sama Allah karena dia merasa kecil sekali. Walaupun saya ini ilmuwan, saya gak ada apa-apanya ternyata. Kecil. Walaupun saya ini orang kaya, ternyata saya itu gak ada apa-apanya. Saya itu butuh sama Allah. Syiddadul iftiqar itu mengakui kefakiran diri. Jadi dia menatap langit itu merasa, wah, saya itu kecil banget ya Allah. Bapak Ibu kalau naik pesawat dari Bandara Abdurrahman Saleh, ketika take off, kadang kita melihat ke bawah kan, set gitu. Ibu lihat rumah-rumah yang di bawah itu makin besar atau makin kecil? Makin kecil. Jadi rumah panjenengan yang kita bangga-banggakan itu ya, katanya rumah terbesar seantero Kolean gitu. Ternyata kalau kita lihat dari atas Pak, nggak beda sama monopoli Pak. Betul ya? Itu padahal tingginya baru berapa itu Pak? Ngendaniyo, apa bahasa Malangnya? Ya apalagi kalau dilihat dari bintang itu. Kita tuh seapa Pak? Aduh Bu, saya yang 100 kilo ini Pak. Alhamdulillah ya, disyukuri aja sambil diet nanti dimarahin Prof Rudi lah ya kalau gemuk-gemuk. Nah ternyata saya itu nggak lebih dari 1 titik, bahkan kalau jauh lagi saya mungkin besarnya kayak elektron kali Pak. Betul Pak? Terus jalan petentang. Iya kan Pak? Manusia kan gitu kan. Makanya yang paling nggak disukai Allah itu orang apa? Orang takabur, orang sombong. Saya kemarin baca kisah tentang Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Fir'aun itu kan sebetulnya sudah mengucapkan kan, dia beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, iya kan Pak?
ketika mau tenggelam itu. Tapi kenapa kok nggak diterima taubatnya? Itu ada dua alasan. Ada yang mengatakan, ini alasan yang paling kuat, karena dalam hatinya Fir'aun itu masih ada kesombongan. Allah tuh nggak suka orang sombong itu. Syekhul Islam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan begini, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuhu. Setiap maksiat yang berasal dari syahwat itu kemungkinan diampuni besar. Tapi kullu maksiatin an kibrin, dosa yang berasal dari kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuhu. Untuk diampuni kemungkinannya kecil, termasuk Fir'aun itu, Pak. Korun, sombong. Kenapa bisa begitu? Dijelaskan sama Syekhul Islam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau dosa syahwat itu dosanya Nabi Adam. Makan buah kuldi itu kan dosa hawa nafsu, Pak, ya. Kalau dosa sombong itu dosanya sinten? Dosanya iblis. Iblis ngomong apa? Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Mereka menolak dan mereka sombong. Bahkan di ayat yang lain dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah yang rendah itu loh. Tanah liat, kok bisa api? Suruh nyembah tanah. Sombongnya iblis. Hati-hati, Pak. Kalau kita punya keturunan darah biru, kaya, ganteng, soge, punya ilmu, jangan sampai kita dapat dosa apa namanya? Sombong. Makanya sering lihat langit tuh supaya kita merasa kecil. Nah, yang saya sebutkan tadi nggak boleh sombong, apalagi gak duwe ilmu, gak patek ganteng, gak patek soge, gak patek dukur, gak patek ayu. Sombong. Apa sih sombong itu, Pak? Al-kibru batorul haqq wa ghamdun nas. Sombong itu bukan karena Anda punya pajero, bukan, boleh kok. Sombong itu ketika Anda punya pajero tapi melihat orang Avanza, itu enggak boleh. Wa ghamdun nas, meremehkan orang, Pak. Hati-hati, kita kadang nggak sengaja ngeremehin orang. Hati kita itu merasa kasta kita lebih tinggi, itu nggak boleh, Pak. Ya, terus bagaimana dok caranya mengendalikan ibadah hati kalau kita punya kelebihan? Tiru Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berada di puncak kekuasaannya, beliau mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia dari Tuhan. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk memuji aku, apakah aku ini bersyukur atau kufur. Masya Allah, orang kayak begini itu biasanya kekayaannya ditambah sama Allah. Karena kan jelas kan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur maka dia akan dikasih tambahan nikmat, ya. Yang kedua, ibadah fisik lebih besar pahala. Ibadah hati menjadikan ibadah fisik itu lebih besar pahala. Ya. Abdullah ibnul Mubarak itu pernah mengatakan boleh jadi amalannya itu kecil, tapi karena faktor niat itu jadi besar nilainya di hadapan Allah. Ada orang, Pak, ngapunten, pemulung setiap hari kalau bersih semuanya terjual dia timbang dapat 10.000, tapi setiap suku sedekah 1.000. Ikhlas sekali, 1/10 loh, Pak, dari pendapatan dia sehari, betul? Tapi ada yang tabungannya 500 juta, punya mobil, sedekah subuh 5.000. Paham maksud saya, Pak? Iya kan? Itu pun pas sedekah itu
ambek wedi-wedi, khawatir. Ya, khawatir apa? Khawatir miskin. Saya kemarin ngisi di satu masjid, Pak, sama anak saya ajak itu. Saya lihat spanduk di depan itu bagus juga ya masjid ini. Jangan takut sedekah, Allah Maha Kaya. Ternyata yang buka bersama di masjid itu, Pak, itu setiap hari hampir 600 orang. Ini belum apa-apa dibanding Jogokarya ya. 3.500 berapa Jogokarya? Iya Pak ya, 3.500. Sebelumnya saya ngisi di Al-Hadid, Fakultas Teknik UB, itu alhamdulillah Pak, antusiasme mahasiswa itu 400 pack itu selalu habis Pak. Di Al-Hadid, Fakultas Teknik Brawijaya. Ya, memang disediakan. Masya Allah. Ya namanya anak muda itu kan lek pengajian gitu nggak begitu tertarik Pak. Ya, tapi kalau ada ayam geprek Pak. Makanya saya selalu ingatkan, coba kamu di sini duduk, niatnya kajian sambil menunggu buka, jangan dibalik, menunggu buka sambil kajian. Kan begitu kan Pak ya? Sehingga kita dapat pahala thalabul ilm dan dapat pahala tafakkur. Ya, jadi ternyata amalan itu bisa besar nilainya di hadapan Allah kalau niatnya itu sungguh-sungguh. Niatnya itu luar biasa besar, ya. Dan kita nggak boleh sebetulnya ya kita menilai niat orang itu kan kita nggak tahu, ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan orang itu tidak ikhlas dan seterusnya itu. Maksudnya mengatakan secara personal ya, si dia itu nggak ikhlas itu nggak boleh, karena kita nggak bisa menilai batinnya orang. Ya, ini tadi yang saya sudah singgung di depan ya. Dalam sebuah asar itu disebut dua orang berada di satu shaf sholat, namun perbedaan nilai sholatnya itu antara masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, karena faktor niat tadi itu. Yang satu khusyuk, tadabburnya bagus, niatnya ikhlas ya. Yang satunya seperti itu. Saya tuh kadang-kadang takutnya gini ya Bapak Ibu ya. Coba ya kita raba-raba hati kita ya. Kita tuh kalau sholat sunnah misalnya, tapi di masjid sholat kita tuh bagus gitu, lama gitu, betul ya? Tapi kalau sholat di rumah itu kadang-kadang sholat wajib aja cepet, secepatan cahaya. Nah harusnya kita tuh introspeksi, kenapa ya kok aku di masjid sholat sunnah itu kok apik ya? Kenapa kok saya sholat isya kalau telat gitu ya, misalnya telat pulang gitu, nggak sempat sholat di masjid, terus sholat di rumah 8:30 gitu. Kenapa kok sholatku nggak sebagus di masjid sholat sunnah gitu? Kalau sholat wajib di masjid kan hampir pasti bagus Pak, karena ngikuti imam. Tapi kalau sholat sunnah tapi di masjid, itu rata-rata kita tuh kan bagus ya Pak ya, kalau ada orangnya. Tapi kalau di rumah sendirian cepat gitu. Nah itu mungkin kita perlu meraba rasakan hati kita. Takutlah kita jangan sampai kita itu masuk dalam tadi itu yuraun nas, pengen dilihat sama orang. Sungkan masuk aku cepat-cepat di masjid itu loh. Nah itu hati-hati ya, seperti itu. Karena riak itu Pak, dilihat orang itu kan bahasa agamanya apa? Riak. Ya, riak itu menyebabkan rusaknya ibadah fisik. Jadi munculnya riak itu akan merusak, ya. Termasuk di sini cinta dunia, hubbud dunia, karena dia melakukan ibadah itu karena manusia, karena pujian, karena sanjungan. Dan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan yang paling aku takutkan di akhir zaman pada umat-umatku itu adalah syirkul asghar. Apa syirkul asghar itu? Syirik kecil itu riya. Kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu ciri riya itu semangat kalau dilihat orang, kendur kalau tidak dilihat orang, semangat kalau dipuji, tidak semangat kalau nggak dipuji.
Ya, itulah kenapa puasa ini nilainya di hadapan Allah sangat tinggi, karena orang itu seperti saya sampaikan kemarin waktu taraweh, sulit pamer puasanya. Betul ya Pak ya? Sholat bisa pamer, sedekah bisa pamer, baca Quran bisa pamer, haji bisa pamer. Wah, haji sak kampung sak donya itu tahu. Kenapa? Soalnya diposting di Facebook. Jadi sedunia bisa tahu kalau lagi mampir ke Facebook kita. Apakah dilarang kita memposting di sosial media ibadah kita? Tidak dilarang. Mubah-mubah saja, boleh. Tapi hati-hati niatnya rusak. Kalau kita nggak kuat, lebih baik jangan diposting. Jadi bapak-bapak kalau sampai hari ini tidak bisa tahu caranya memposting kegiatan di Facebook, syukuri Pak. Tidaknya bapak dilindungi dari riya. Ya apa sih caranya posting di Facebook itu? Bapak harus moto buka bersama kemarin, tapi nggak bisa. Alhamdulillah. Ya mungkin Allah lindungi kita dari apa? Dari riya, supaya kita tidak jatuh ke dalam riya atau kita tidak jatuh ke dalam ujub. Ini kata Imam Al-Qurtubi, ketika amal-amal lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Betul Pak ya? Iya, Bapak coba jalan-jalan ke arah Rampal, lihat banyak orang, atau ke arah mana Suhat, atau lihat banyak orang. Kita kan nggak tahu mana yang puasa atau enggak. Nggak tahu Pak. Ada nggak Pak orang yang nggak ikut puasa tapi ikut buka bersama? Ya mungkin ada Pak. Banyak ya Pak. Ada mungkin katanya banyak nggak ikut puasa Pak, tapi ikut bukber. Ya boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Cuman kok dia malu sama Allah. Ya, kira-kira begitu. Ada 3 perkara yang membinasakan. Ya, yang pertama hawa muttaba, hawa nafsu yang dituruti, wasyuh mutab, kekikiran yang ditaati, dan ini yang berbahaya, wa ijabul mar'i bi nafsi, dan bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, ini perlu hati-hati. Oleh karena itu disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Ini hadis ini masya Allah ini. Intasduqillaha yasduka. Kita harus jujur kepada Allah. Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepada kamu. Maksudnya gimana Pak? Kita tuh dalam hati itu sholat kita harus jujur karena Allah. Bahkan ada satu kisah, asbabul wurudnya hadis ini itu kan kisah tentang mati syahidnya seorang Arab Badui. Jadi ada seorang Arab Badui itu yang ikut perang, terus dikasih ghanimah oleh Rasulullah. Rasulullah tuh sejak awal lihat Arab Badui ini masuk Islam, Rasulullah tuh udah bilang sama para sahabat, tolong jaga Arab Badui ini, tolong ajarin dia Islam. Intinya Rasulullah sudah kasih perhatian lebih pada Arab Badui, karena Rasulullah mungkin kan tahu ya orang ini keikhlasannya luar biasa dan seterusnya, karena kelebihan Rasulullah itu. Nah satu ketika mau dibagi ghanimah, dia kebetulan di barisan tentara yang belakang, jadi nggak bisa ketemu Rasulullah langsung. Sama Rasulullah dititipkan pada sahabat, kasihkan sama Arab Badui si fulan itu. Ketika dikasih Arab Badui ini, apa ini? Saya perang itu bukan untuk ini. Waktu itu dia masih mu'alaf. Loh ini titipan dari Rasulullah, ini hakmu, ya. Ini ghanimah, harta rampasan perang, halal. Enggak, aku perang itu bukan untuk ini. Ya udah kamu terima, nanti kamu bilang sama Rasulullah. Akhirnya dia cari Rasulullah ke depan barisan. Ya Rasulullah, saya perang itu bukan untuk ghanimah. Aku perang itu ya Rasulullah. Aku pengen mati syahid. Aku pengen ada panah yang menembus tenggorokan kerongkonganku di sini, tembus ke belakang supaya aku mati syahid. Kemudian Rasulullah mengatakan ini, intasdukillah yasduka. Kalau kamu jujur memang pengen mati syahid,
maka Allah akan juga jujur sama kamu. Di peperangan selanjutnya Arab Badui ini mati syahid, dan panahnya nusuk persis di titik yang dia tunjuk. Ya, sampai sama Rasulullah itu berhenti. Ini yang kemarin pengen mati syahid yang tertusuk di lintas ilah ayas. Ibu kalau jujur pengen umroh, nanti dikasih sama Allah. Bapak kalau jujur pengen haji, jujur loh ya, pengen mati di Madinah, pengen mati di Mekah, jujur, mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Kita lagi baca Quran Pak, di tiangnya Masjid Nabawi sampai ngisi situ Pak ya, mati. Siapa yang gak suka mati kayak gitu? Ibu habis tawaf, sa'i, pegel kan itu Pak ya. Terus Bapak ambil air zam-zam, terus Bapak senden, mati. Siapa yang gak suka mati kayak gitu Pak? Ya, asal kita ini punya apa? Punya kejujuran. Tapi kalau tidak jujur, ini kebalikannya Pak. Menurut salah satu imam besar dari Samarkand, Uzbekistan, Imam Abu Laith As-Samarkandi, ya, ada hadis yang saat Abu Hurairah menyampaikannya, ia pingsan tuh sampai 3 kali. Apa hadis itu? Hadis yang menjelaskan ternyata yang pertama kali dibakar dalam neraka itu 3 orang yang ibadahnya itu bagus. Yang pertama orang mati syahid, ditanya sama Allah kejujuran niatnya, kenapa kamu berperang di jalan Allah? Aku ingin mati syahid karena ya Allah. Kadzabta, kamu dusta, kamu cuma ingin disebut pahlawan kan? Maka dia diseret di neraka dengan menelungkup muka di bawah. Yang kedua ahli Quran, ya, ahli Quran, bacaannya bagus, nambah hafalan. Ditanya sama Allah, kenapa kok kamu jadi ahli Quran? Ya karena Quran itu mukjizatmu ya Allah, itu keutamaan Quran itu luar biasa. Aku niat thalabul ilm, aku niat mencintai Quran firman-Mu ya Allah. Kata kamu bohong, kamu pengen disebut imam terbaik kan? Kamu pengen disebut orang paling alim terhadap ulumul Quran, maka dia ditelungkupkan muka di bawah seret di neraka. Yang ketiga orang dermawan Pak, kenapa kok kamu sedekah banyak sekali? Kenapa? Aku pengen jihad infak fisabilillah ya Allah. Bohong kamu. Kamu cuma pengen disebut namamu paling atas kan? Karena kamu tuh orang paling suka dermawan di kampung. Bayangin. Ini setiap Abu Hurairah cerita, kata Imam Abu Laith As-Samarkandi, dia itu pingsan. Saking takutnya, karena beliau itu yang ikut jihad fisabilillah, beliau juga ahli Quran, bahkan ahli hadis kan Abu Hurairah itu. Ya, cuma satu aja, Abu Hurairah itu miskin, jadi dia mungkin infak hartanya nggak terlalu banyak, nggak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, ya. Tapi ilmunya Abu Hurairah, beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah itu. Ya, orangnya sederhana, Pak. Tapi di otaknya ini isinya hadis dok. Ya. Kalau kayak gini ini rasanya hidup tuh langsung hambar, ya betul Pak. Ya, makanya yang membuat nilai ibadah tinggi di hadapan Allah itu ibadah hati itu karena faktor ini. Ya, banyak ibadah kita rusak gitu ya. Karena itu tadi pemalas apabila sendirian, kiat berada di tengah orang banyak, dipuji dan seterusnya. Ya, nanti ditadaburi yang tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Yang
berikutnya 5 menit lagi. Ibadah hati menjadi sebab seseorang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, walaupun ibadah zahirnya biasa-biasa aja. Ini kisah tentang Abdullah bin Amr bin As. Kisah ini semua kita sudah pernah dengar insyaallah. Ya. Ada seseorang, ini Abdullah bin Amr bin As, dia cerita, ada seseorang yang kata Rasulullah SAW disebut 3 kali akan muncul sekarang kepada kalian seorang penduduk surga. Lantas orang itu muncul masih pakai sandal. Orangnya itu apa ya? Mungkin kalau bahasa kita itu innocent, biasa, nggak ngawaki itu bahasa Malang itu. Ininya masih basah habis wudu, kemudian ini ya mungkin Rasulullah saat itu sedang menunggu waktu sholat. Beliau ini datang kan sambil wudu mau ikut sholat gitu, sambil bawa sandal, nggak ngawaki bahasa Malangnya itu. Sebentar lagi muncul ahli surga, dia muncul. Besoknya gitu sampai 3 kali, Pak. Nah, Abdullah bin Amr bin As kan bingung, Pak. Ini orang ini kan bukan sahabat utama, orang yang nggak ngawaki biasa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu pengen menginap di rumahnya, pengen melihat, mencontoh gitu. Ini ibadahnya apa sih orang si fulan ini? Gitu. Ternyata ketika melihat itu Abdullah bin Amr bin As, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu yang aku contohi. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Jadi bengi ora tani. Biasa gitu loh, Pak. Pokoknya amalnya itu biasa. Baca Quran yo arang-arang. Terus kayak kita itu, Pak. Iya kan? Nah, kemudian maka apa? Orang itu berkata gini, tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat. Maksudnya, ya wes gini ini saya ini, gitu loh maksudnya gitu. Ya yang kamu lihat itu saya. Orangnya sendiri bingung, Pak. Kenapa Rasulullah mengatakan? Tentu dia bersyukur ya. Dia disebut sebagai ahlul jannah. Tatkala aku berpaling pergi, nah maksudnya Abdullah bin Amr bin As itu mau pergi itu. Kemudian si fulan ini memanggilku dan berkata, hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki atau jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Abdullah mengatakan, nah inilah amalan yang mengantarkan engkau, dan inilah amal yang kami tidak mampu. Paham ya maksudnya Pak ya? Seakan-akan Abdullah mengatakan gini, kalau sholat malam bahkan sampai kaki bengkak itu kami mampu, tapi untuk tidak dengki dan tidak hasad, tidak jengkel, nah itu kami nggak mampu. Pak sahabat tuh sampai bilang gitu. Jadi Pak, kalau ada dari panjenengan, insya Allah semuanya lah kalau zamannya Hamam tidur terus semuanya Anda maafkan, itu Anda ahli surga. Walaupun Anda nggak bangun malam mungkin ya. Lah apalagi bangun malam dan tadinya nggak pernah hasad. Kenapa? Karena hasad itu memakan amal seperti api memakan kayu. Tahu hasad ya Pak? Iri. Ya, iri itu senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Jadi kalau ada orang dikasih kenikmatan, dia greges. Orang tetangganya beli AC, dia kedinginan. Iya, hati-hati. Bahkan di Sa'idul Khatir, ini sedikit lagi ya. Ini Ibnul Jauzi yang mengarang kitab Talbis Iblis. Ya. Beliau tuh banyak mengarang kitab tentang tazkiyatun nafs yang menurut saya luar biasa. Bahkan antar ulama itu bisa hasad ya. Ini kata Ibnul Jauzi. Aku amati saling hasad yang terjadi di antara ulama itu tumbuhnya karena cinta kepada dunia. Ya, saya itu pernah Pak ziarah itu maksudnya kepada orang yang hidup ya, kepada seorang ustaz di Surabaya. Ustaz ini cukup terkenal. Ustaz itu cerita
Kan kami minta oleh-oleh ilmu Ustaz. Satu bilang, hati-hati akhi, jangan hasad. Apalagi sama teman-teman asatid yang lain. Saya punya pengalaman, nggak bisa sholat malam 7 hari. Padahal beliau ini ahlinya sholat malam. Tiba-tiba anak itu mau tahajud tuh susah banget akhi. Tiba-tiba di hari ke-7 ada ustadz kampung sebelah. Tiba-tiba kutuk datang minta maaf. Ustadz, Anda minta maaf. Anak-anaknya 7 hari ini banyak iri dengki sama ustadz. Bayangkan. Rupanya beliau tuh kena ain. Ya. Kenapa iri sama anak? Ustadz tuh jamaahnya banyak, sedangkan anak kok sedikit. Bayangin kan? Jadi kalau ustaz kok dia jamaahnya kan, aku kok enggak ya? Iri. Ini ustaz loh, Danio muridnya. Ya awal-awal ini. Iya kan? Kita itu lihat tetangga anaknya dan jadi tentara, iri. Lihat tetangga anaknya masuk ke kedokteran, iri. Lihat tetangga anaknya sudah menikah, hasad. Ya, kita banyak-banyak istighfar. Ya. Terakhir, rukun ibadah hati. Nanti saya tutup sama satu hadis, habis itu kita sholat syuruk. Ya. Rukun ibadah hati itu ada 3. Ini saya nggak bisa bahas semua. Khauf, roja, mahabbah. Ya, yang saya tutup dengan satu hadis tentang khauf. Ini masya Allah. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada seorang laki-laki yang belum pernah berbuat kebaikan apapun berpesan kepada keluarganya. Jika dia mati maka hendaknya mereka membakarnya, lalu separuh abunya ditebar di daratan dan separuh lagi di lautan. Jadi ini orang terdahulu ya. Jadi dia pengen kalau dia mati itu dia dibakar, abunya ditumbuk, disebar ke daratan sama lautan, biar angin yang meniupnya. Demi Allah, jika Allah mampu mengembalikannya, niscaya dia akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun di dunia. Jadi laki-laki ini ahli maksiat, Pak. Saking takutnya dia sama Allah, dia pengen udah aku bakar aja supaya Allah nggak bisa menyatukan saya lagi. Karena kalau saya disatukan, saya pasti akan azab. Saking takutnya sama Allah itu. Lalu Allah memerintahkan daratan agar mengumpulkan abunya, dan memerintahkan lautan agar mengumpulkan pula abunya. Kemudian kata Rasulullah, orang yang abunya sudah dikumpulkan, diciptakan lagi itu ditanya, kenapa kamu melakukan itu, kok pengen dibakar? Harusnya kan dikubur kan? Betul kan? Kemudian dia mengatakan apa? Ya Allah, aku takut kepada Anda. Cuma satu kata, khasyataka ya Rabb, aku takut kepada Engkau ya Rabb. Dan kata Rasulullah, maka Allah mengampuni. Bayangin tak? Orang ahli maksiat cuma punya ibadah hati yang namanya apa, Pak? Takut. Maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sahih. Makanya kalau Bapak Ibu-ibu, mari kita jadikan momen Ramadan ini momen untuk mengintrospeksi ibadah hati masing-masing. Ini urusan kita sama Allah, kita gak ada yang tahu ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita keluar Ramadan orang yang lebih aware, merasakan kapan saya ria, kapan saya ikhlas, sehingga kita selalu memperhatikan gerak-gerik hati ini, sehingga menyelamatkan kita dari syirkul asghar, dari ujub, dari sum'ah yang bisa mengantarkan kita kepada hancurnya amal-amal soleh kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa